Oke, Pak. Silakan. Ya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, kemudian, oke. Sebelum kita mulai, kita awali bacaan Quran Al-Fatihah. Oke, eh, ini mudah-mudahan suara Pak terdengar semuanya dan jelas. Karena memang mohon maaf juga kami mengganggu waktu libur, waktu weekend, dan waktu persiapan untuk ujian yang dimulai di hari Senin besok. Tapi ini juga wajib kami sampaikan karena memang ini kita butuh data, kemudian kita butuh eh, sosialisasi juga, dan ini akan kita berikan waktu nanti seminggu mungkin untuk proses pengumpulan data terkait dengan yang kita lakukan hari ini. Oke, kegiatan kita hari ini setidaknya ada tiga yang akan kami sampaikan. Pertama, agendanya adalah kita bicara tentang sosialisasi peminatan, karena mahasiswa PP22 sekarang sudah semester 4, semester 5 besok sudah mulai memilih peminatan apa yang akan diambil. Kemudian agenda kita yang kedua adalah kami akan menyampaikan terkait dengan kegiatan hibah program kompetisi Kampus Merdeka yang alhamdulillah Teknik Informatika mendapatkan hibah itu. Dan ini sudah beberapa secara lisan sudah saya sampaikan juga di empat kelas yang saya ajar, kelas IF1 sampai IF4. Nah, mungkin belum sampai ke kelas-kelas yang lain. Nah, jadi itu juga agenda saya yang kedua nanti. Kemudian agenda yang ketiga adalah ini juga wajib disampaikan ke mahasiswa khusus BP22 informasi tentang kegiatan MBKM, tapi MBKM yang bicara tentang MBKM mandiri. Nah, jadi nanti akan kami sampaikan juga bagaimana proses, bagaimana pelaksanaannya. Nah, mungkin kami akan butuh waktu agak lama juga sedikit Zoom hari ini, tapi nanti kami juga berikan kesempatan untuk bertanya. Kami akan coba memberikan jawaban sesuai dengan yang eh, kami pahami dari yang diberikan oleh universitas. Jika ada nanti jawaban atau pertanyaan yang belum bisa kami jawab, kami simpan dulu. Kami akan coba koordinasikan lagi ke tingkat fakultas dan ke tingkat universitas. Oke. Nah, untuk yang pertama, izin saya share screen. Hari ini target kita adalah untuk sosialisasi terkait dengan sebentar. Pertama, sosialisasi peminatan. Oke, sudah tampil slide-nya Pak Adi? Seben- Sebentar lagi, Pak. Lagi display. Display. Sudah, Pak. Sudah tampil ya? Sudah Oke. tampil, Pak. Nah, ini terkait dengan sosialisasi peminatan khusus untuk angkatan 2022. Dan ini merupakan agenda kami tahunan, karena setiap tahun kami pasti memberikan sosialisasi ini kepada mahasiswa yang transisi dari semester 4 ke semester 5. Nah, karena ini adalah agenda tahunan juga, makanya kami wajib menyampaikan untuk BP22 sebelum kita melaksanakan TA nanti. Karena kami butuh data juga berapa kelas yang akan dibuka khusus untuk yang mata kuliah di peminatan yang satu dan berapa kelas yang akan dibuka di peminatan yang satu lagi. Oke. Nah, terkait dengan peminatan yang ada di Teknik Informatika, mata kuliah peminatan itu sendiri merupakan kumpulan mata kuliah yang dirancang untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan mendalam dalam bidang atau area tertentu, di mana nanti ini merupakan bagian dari program studi. Nah, kami di program studi sudah menentukan bahwa kita ada peminatan. Nah, peminatan ini sebenarnya sudah berlaku sejak PP 2016,
Tapi kalau sebelumnya, BP sebelumnya kita memberikan mata kuliah pilihan ke mahasiswa, tapi mulai BP 2016 muncullah yang namanya mata kuliah peminatan. Nah, di mana BP 2016 peminatan yang kami buka ada tiga, yaitu ada Technopreneur, ada Artificial Intelligence, dan ada Networking. Nah, karena di BP 22 kita sudah menggunakan kurikulum berbasis OPE, kami setelah coba lagi kaji, dan kita juga melibatkan stakeholder, kita melibatkan pengguna alumni, kita melibatkan alumni-alumni kita yang sudah bekerja di industri. Jadi mereka banyak yang request atau meminta peminatan di teknik informatika ini kita sesuaikan dengan jurusan kita. Nah, jadi dari tiga peminatan yang sebelumnya, dua sudah kami kembalikan ke jurusan masing-masing. Teknopreneur itu lebih masuk ke jurusan sistem informasi. Jaringan networking itu sudah lebih masuk ke jaringan ke jurusan sistem komputer. Makanya yang artificial intelligence tetap kita pertahankan. Nah, untuk PP 2022 kita memberi nama peminatan itu adalah sistem cerdas. Nah, jadi karena banyaknya permintaan tentang masalah keterlimpahan data saat ini, makanya kami juga membuka peminatan baru namanya data science. Nah, jadi ada dua peminatan yang kami buka untuk khusus BP 2022 sampai nanti BP 2027. Nah, jadi lima angkatan ini kemungkinan besar akan menggunakan dua peminatan ini nantinya. Nah, kemudian eh, dua peminatan ini masing-masing punya mata kuliah. Nah, mata kuliah itu akan dimulai di semester 5. Oke, masing-masing peminatan ini punya 5 mata kuliah. Di sistem cerdas punya 5 mata kuliah, di data science mempunyai 5 mata kuliah. Nah, mata kuliah ini apakah mata kuliah peminatan ini mata kuliah pilihan, Pak? Tidak. Mata kuliah peminatan ini adalah mata kuliah wajib yang harus diambil oleh mahasiswa di teknik informatika. Karena target mahasiswa IF untuk tamat khusus untuk BP 22 itu adalah 149 SKS. Nah, jadi 15 SKS itu diambil dari mata kuliah peminatan. Sisanya adalah mata kuliah wajib. Oke. Nah, untuk peminatan sistem cerdas itu ada 5 mata kuliah yang nanti ada 2 mata kuliah dibuka di semester 5 dan ada 3 mata kuliah yang dibuka di semester 6. Sama juga dengan peminatan data science. Ada 2 di semester 5 dan ada 3 di semester 6. Nah, syaratnya untuk masing-masing mata kuliah, untuk sistem cerdas syaratnya hanya mata kuliah yang ada di semester 1 dan semester 2, yaitu pengantar kecerdasan buatan dan kecerdasan buatan lanjut. Nah, kemudian prasyarat di data science itu ada pengantar basis data dan basis data lanjut. Nah, jadi eh, mata kuliah yang akan kita buka di semester 5 nanti, itu kalau untuk sistem cerdas itu ada knowledge based system dan fuzzy logic programming. Nah, sementara di data science di semester 5 akan kita buka machine learning dan data mining. Nah, jadi 4 mata kuliah ini dari 2 peminatan yang ada itu akan dibuka. Makanya kami butuh data nanti berapa orang mahasiswa yang akan masuk ke dalam sistem cerdas dan berapa orang mahasiswa yang akan mengambil peminatan data science. Dan itu akan berlaku untuk semester 6 juga. Jadi kalau Anda sudah mengambil sistem cerdas di semester 5 2 mata kuliah, berarti 3 mata kuliah selanjutnya wajib diambil di semester 6. Nah, jadi pertanyaannya sekarang, apakah mata kuliah peminatan ini wajib kita ambil di semester 5 nanti, Pak? Disarankan iya. Kenapa? Karena kalau Anda tinggalkan mata kuliah peminatan, nanti mungkin kalau untuk BP 22 masih aman lah. Tapi kalau untuk nanti BP 25, 26, dan 27, mereka kemungkinan di di peralihan untuk BP 28 kemungkinan akan ada revisi kurikulum lagi. Nah, takutnya nanti mata kuliah ini nggak ada lagi nanti di kurikulum baru. Jadi saran kami adalah silakan nanti diambil mata kuliah peminatan di semester 5 dan semester 6. Karena dari situ kami bisa tahu berapa total kelas yang akan dibuka, kemudian arah penelitian baik itu skripsi PKL, proposal skripsi dan skripsi itu arahnya juga akan sesuai dengan peminatan yang akan diambil. Oke.
Nah, kemudian ini kami sudah kasih pembekalan juga mata kuliah ini sebenarnya di dua mata kuliah prasyarat ini. Nah, kebetulan pengantar kecerdasan buatan saya dulu pernah mengajar di BP 2022 yaitu year 9 dan year 10. Kecerdasan buatan lanjut mungkin Pak Randi juga sudah pernah mengajar. Nah, jadi sudah dapat gambaran seperti apa arah dari sistem cerdas ini. Kemudian untuk basis data dan basis data lanjut, mungkin Pak Randi juga sudah pernah mengajar mata kuliah ini juga. Jadi sudah dapat gambaran juga kira-kira peminatan data science ini arahnya kemana. Nah, jadi inilah mata kuliah nanti yang akan kita buka di peminatan, di masing-masing peminatan ini, di semester 5 dan semester 6. Nah, kemudian kami akan melayangkan nanti pernyataan pemilihan peminatan. Nah, jadi silakan nanti ini akan kami share di grup. Nanti silakan dalam bentuk PDF ya, kami share ya. Kemudian isinya saya bertantangan di bawah ini, tuliskan nomor nama Anda, nama lengkap, kemudian tuliskan nomor BP lengkapnya, kemudian kelas asal. Nah, asalnya dari IF1 atau IF2 sampai IF10 nanti. Nah, menyatakan bahwa saya akan memilih salah satu peminatan di bawah ini. Kami buatkan peminatannya sistem cerdas dan data science. Kemudian Anda tulis peminatan yang Anda pilih itu adalah apa. Tinggal tulis sistem cerdas saja atau data science saja. Nah, nanti pernyataan ini Anda akan bersedia untuk apa? Menyelesaikan semua mata kuliah yang ada dalam peminatan yang dipilih dan melakukan penelitian kerja praktek, proposal skripsi, dan skripsi sesuai dengan peminatan yang dipilih juga. Nah, nanti kami minta, karena ini adalah pernyataan, kami minta nanti silakan ditempel materai 10.000. Nah, tulis nama lengkap, tulis nomor BP, kemudian tanda tangan ke nama materai. Bukan di atas materai ya tanda tangannya, tapi ke nama materai. Setengah tanda tangan Anda di materai, setengah tanda tangan Anda di kertas. Oke. Nah, teknisnya seperti ini saja. Pernyataan pemilihan peminatan akan di-share di grup nantinya. Kemudian kami minta Anda print. Setelah di print, diisi dengan tulisan tangan. Bukan diketik, tapi ditulis tangan. Oke. Kemudian tempel materai 10.000 dan tanda tangan ke nama materai. Scan kembali form yang sudah diisi dengan namanya adalah nomor BP underscore nama underscore kelas dot PDF. Kami mintanya PDF filenya. Nah, batas pengisian itu kami berikan sampai Sabtu minggu depan. Sampai tanggal 3 Agustus jam 23.59. Link uploadnya akan kami share di grup BP22 nanti. Oke. Nah, mungkin eh, itu sedikit apa namanya? Sedikit tentang bagaimana peminatan ini akan kita ambil, akan kita pilih. Pokoknya di saya kemarin bagi yang kuliah dengan saya di khususnya di pemrograman data analisis, saya sudah coba kasih gambaran kira-kira kalau seandainya ke data science seperti ini loh, ke sistem cerdas seperti ini loh. Nah, jadi dua dua peminatan tadi itu bisa kita coba untuk menggunakan Python. Mungkin semua BP22 di semester 4 dapat mata kuliah menggunakan Python gitu ya. Tapi mungkin ada dosanya yang berbeda. Nah, jadi nanti itu bisa pendekatannya. Python bisa kita gunakan di data science, bisa kita gunakan di sistem cerdas juga. Nah, jadi mungkin itu sedikit gambaran yang bisa kami berikan terkait dengan peminatan yang akan Anda pilih. Karena pastikan ini berdampak, peminatan yang Anda pilih ini nanti berdampak terhadap mata kuliah yang akan diambil dan penelitian yang akan dilakukan. Ingat ya, coba dipikir-pikirkan dulu maunya kemana peminatannya. Mau ke sistem cerdas, berarti kalau Anda mau ke sistem cerdas, berarti semua penelitian Anda tidak jauh-jauh dari mata kuliah yang 5 ini. Oke. Kemudian kalau Anda ke data science, peminatannya berarti penelitian PKL ataupun skripsinya gak jauh-jauh dari yang 5 ini juga. Oke. Nah, jadi artinya silakan dipikir-pikirkan dulu. Masing-masing peminatan sebenarnya punya plus minusnya masing-masing juga. Silakan dicari tahu, dikasih apa? Mulai
rencanakan kira-kira penelitian yang akan dilakukan nanti di semester 6 khusus untuk PKL, dan di semester 6 juga kita akan buka langsung proposal skripsi. Nah, di semester 7 baru pelaksanaan skripsinya bagi yang mau 3,5 tahun. Bagi yang mau 4 tahun berarti proposal skripsinya ada di semester 7, kemudian PKL-nya ada di semester 7 juga, dan skripsinya baru jalan di semester 8. Nah, tapi saya yakin yang hadir ini mungkin target, bukan mungkin ya, pasti targetnya Anda bisa lulus eh, tepat waktu. Artinya kalau Anda BP 22, paling lambat itu Oktober 2026 sudah selesai. Oktober 2026 sudah selesai. Nah, jadi kami, benar ya 2026 ya? Sekarang BP 21, ya benar. Iya Pak, 2026. 2026. Nah, jadi artinya pikir-pikirkan dulu, karena penelitian Anda akan terkait dengan ini nantinya. Kami pun dari program studi sebenarnya berharap, kami juga maunya mahasiswa BP 22 juga tamat tepat waktu. Artinya, ada 454 mahasiswa BP 22 yang mendaftar sebagai mahasiswa baru kemarin saat masuk dari 10 kelas IF yang dibuka. Kami berharap setidaknya ada sekitar 250 orang yang tamat tepat waktu, baik itu sudah April maupun Oktober 2026 nantinya. Nah, jadi kami berharapnya seperti itu. Oke, karena itu juga memberikan dampak yang besar juga terhadap akreditasi dari prodi. Nah, jadi silakan nanti tentukan mulai saat ini kira-kira peminatan apa yang cocok dengan Anda masing-masing. Kemudian silakan nanti diisi pernyataan peminatannya. Kami akan share linknya, silakan diupload dan akan kami data nanti. Nah, setelah kami data, kami akan laporkan ke wakil dekan 1. Nah, disitulah nanti berapa kelas untuk mata kuliah masing-masing peminatannya akan dibuka. Berarti sesuai dengan laporan yang kami berikan. Oke ya, silakan dipikirkan baik-baik dulu. Oke, nah mungkin dari kami informasinya kami berikan waktu 1 minggu ya, sampai tanggal 3 Agustus jam 23.59. Linknya akan kami share nantinya. Nah, kalau seandainya mungkin ada yang mau bertanya terkait dengan peminatan ini, silakan. Oke, nah silakan kalau ada yang mau bertanya terkait dengan peminatan ini, silakan. Kami buka sesi pertanyaan khusus untuk yang agenda pertama kita hari ini. Atau cukup jelas atau bagaimana, silakan. Udah jelas, Pak. Oke, cukup jelas ya. Berarti terkait dengan sosialisasi peminatan, sepertinya saya juga menjelaskannya cukup jelas juga. Mungkin ada yang bertanya juga, Pak, apakah peminatan ini wajib kita ambil di semester 5? Atau gini, mungkin ada yang bertanya juga, Pak, saya kemarin tidak dapat SKS mungkin tidak banyak, otomatis masih SKS saya juga masih sedikit. Nah, sebenarnya kami menyarankan peminatan ini sesuai dengan semesternya diambil. Tapi kalau memang saat Anda di semester 2, karena kan di semester 3, mungkin hasil dari semester 2 IPK-nya mungkin tidak terlalu tinggi, otomatis SKS yang diambil di semester 3 juga tidak banyak, berarti ada mata kuliah semester 3 yang belum diambil kan? Nah, silakan dipertimbangkan apakah mata kuliah semester 3 itu perlu dikejar dulu atau bagaimana. Oke, karena kalau kami dari Prodi mengharapkan kami Anda mengambil mengambil peminatan ini sesuai dengan semester yang bersangkutan. Karena kami agak susah juga nanti kalau seandainya mata kuliah ini memang ini mata kuliah peminatan, tapi mata kuliah ini memang belum diambil sama sekali, sementara kita ada peralihan kurikulum lagi di BP-BP berikutnya. Nah, ini yang agak susah nantinya. Oke, tapi karena ini PP22 ini adalah angkatan pertama yang menggunakan kurikulum baru, berarti mungkin tidak ada masalah kalau Anda mau ngambil mata kuliah semester 3 dulu dihabiskan, nanti saya peminatannya ngambilnya semester 7 saja, Pak. Berarti Anda ngambil gabung dengan PP 2024.
Oke, berarti untuk yang semester genap saya ngambilnya di semester 8 saja, Pak. Berarti Anda gabung dengan BP 2024. Nah, tapi kami berharap silakan nanti diambil di semester 5 dan semester 6 agar Anda punya teman yang satu BP untuk mengambil peminatan yang sama. Itu aja. Nah, itu mungkin akan jadi pertanyaan juga. Makanya kami sudah coba eh, prediksi pertanyaan itu karena setiap kali melakukan sosialisasi ini, pertanyaan yang sama selalu muncul dari mahasiswa. Nah, makanya sebelum ada yang bertanya, mungkin saya coba jelaskan dulu bagaimana kalau seandainya masih ada nih Pak mata kuliah semester 3 yang belum diambil, kemudian apakah saya fokus ke semester 3 dulu atau saya ngambil peminatan semester 5. Nah, karena ini adalah BP pertama yang menggunakan kurikulum ini, ya mungkin silakan saya dikembalikan lagi ke Anda. Tapi sarannya sih sebenarnya ambil ya mata kuliah semester 3 tetap harus dikejar. Cuma untuk mata kuliah peminatan kalau bisa diambil mata kuliah semester 5-nya nanti yang diambil di semester 7. Nah, gitu ya. Karena kami juga butuh data berapa orang yang mengambil mata kuliah peminatan. Oke. Nah, mungkin itu. Yang lain mungkin ada yang mau bertanya terkait peminatan ini. Jadi bertanya Pak, Boleh, silakan. eh, ngambil peminatan itu peminatannya kalau misalnya mengambil peminatan cerdas atau sains, kalau misalnya mengambil peminatan cerdas berarti peminatan cerdas ada yang diambil atau bisa ngambil peminatan sains Pak? Oke. Sekarang kondisinya gini, itu pertanyaan bagus. Ada beberapa mahasiswa juga yang seperti itu. Kan kita sudah kelompokkan nih, mata kuliah peminatannya udah jelas nih, dia ngambil peminatan A. Kan ada 5 mata kuliah tuh di peminatan A. Nah, nanti di semester 5 diambil 2 mata kuliah di peminatan A, di semester 6 dia pindah ke 3 mata kuliah di peminatan B. Nah, seperti itu pertanyaannya ya. Nah, kalau kondisinya seperti itu, kami akan coba konfirmasi lagi ke mahasiswanya, peminatannya apa nih? Misal, udah semester 6 nanti ini, udah selesai semester 6 mau masuk semester 7 kan peminatannya gabung tuh, 2 di peminatan A, 3 di peminatan B. Nah, kami akan tanya dulu, Ya, ya. peminatannya A atau B? Kalau Anda bilang peminatannya A, berarti semua mata kuliah di peminatan B tidak akan diakui, walaupun dapat nilai A. Oke. Tapi kalau seandainya sebaliknya juga, kalau seandainya Anda bilang itu adalah peminatan saya peminatan B, Pak, berarti semua mata kuliah yang Anda ambil di peminatan A tidak akan diakui, walaupun nilainya A. Nah, jadi disarankan jangan nyebrang peminatan, itu aja lah. Kalau pastikan dulu peminatannya apa, setelah itu selesaikan semua mata kuliah yang ada di masing-masing peminatan. Oke, paham ya, Rahmadia? Ya, Pak. Oke, ada lagi kira-kira? Nah, ada kira-kira? Oh ya, satu lagi, eh kan kita mau PA online lagi nih. Saya harapkan semua panduan PA-nya masih dipegang ya, khusus untuk BP 22 ya. Ya, Pak. Nah, jangan sampai satu lagi karena tadi ada yang bicara tentang ada mata kuliah yang tidak diakui. Jangan sampai nanti Anda PA, semua mata kuliah pada saat PA itu kan dibuka. Artinya mata kuliah yang ada di kurikulum baru dan mata kuliah yang ada di kurikulum lama dibuka. Nah, jadi jangan sampai nanti Anda mengambil mata kuliah yang kurikulum lama, tapi tidak ada di kurikulum BP 22. Nah, kalau Anda ngambil itu nanti, dan Anda sudah jalan kuliah, dan nilainya dapat nilai A juga, itu mata kuliah tidak akan diakui. Karena mata kuliahnya sesuai dengan panduan PA kita yang sudah disusun oleh Prodi dan fakultas. Oke? Nah, jadi silakan nanti pertimbangkan dulu kira-kira peminatan apa yang diambil. Ya caranya mungkin coba cari-cari tahu dulu
kan jelas tuh mata kuliahnya apa. Peminatan sistem cerdas mata kuliah ada 5. Peminatan data science ada mata kuliahnya 5. Nah, penelitian-penelitian yang berhubungan dengan masing-masing mata kuliah tadi kan bisa Anda cari di Google Scholar, cari di internet mungkin, cari tahu kira-kira peminat apa skripsi saya, penelitian saya nanti arahnya kalau sistem cerdas ke sini loh. Kalau data science ke sini loh. Karena eh, muara dari perkuliahan kita tetap skripsi nanti. Tetap skripsi nanti. Nah, jadi Anda kuliah pun sekian semester, tetap eh, Anda harus lulus mata kuliah skripsi. Nah, skripsi adalah penelitian yang Anda lakukan selama mungkin 1 semester, kemudian hasilnya dipertanggungjawabkan di depan dosen penguji nantinya. Nah, jadi pastikan dulu kira-kira cocoknya saya lebih ke data science atau ke sistem cerdas. Oke, yang kuliah dengan saya mungkin sudah saya kasih gambaran untuk itu. Nah, oke. Nah, mungkin itu. Ada lagi kira-kira yang mau bertanya? Ada? Halo? Enggak, Pak. Ini- Oh, Abdul Enggak, bertanya. Pak. Suaranya kok nggak kedengeran. Setting Halo? audionya, Ndo. Coba cek audio lagi, Mungkin Ndo. cek audio. Baik, Pak. Sudah jelas, Pak. Ini siapa yang ngomong nih? Saya, Pak, Rika Hafiz, Pak. Oh, Rekal. Mau nanya? Tidak. Nggak, soalnya Abdul kayaknya mau bertanya, tapi suaranya tidak kedengeran. Enggak, Pak. Oke, Mau oke, bertanya, Ndo. Abdul? Eh, jadi saya mau tanya, Pak, ada Oke. keterlibatan dosen PA-nya untuk peminatannya, Pak? Oh, tidak, tidak. Dosen PA kita tidak libatkan untuk peminatan ini. Jadi Hmm. tidak masalah kalau seandainya memang tidak ada persetujuan dosen PA, tidak ada. Jadi memang murni dari mahasiswa saja, milih peminatannya apa, urusannya dengan prodi langsung nanti. Tapi untuk konsultasi boleh tuh, Pak, Konsultasi dengan dosen dosen PA-nya. PA. Ya, kalau seandainya dosen PA-nya bisa ditemui silakan. Tapi selama ini PA ini kan dia sebenarnya kan dia penasihat akademik atau pembimbing akademik. Ya, kalau seandainya mau diskusi sebenarnya silakan. Tapi selama ini dosen PA kita itu memang lebih banyak itu difungsikan untuk masalah pengambilan mata kuliah saat melakukan penyusunan KRS seperti itu. Tapi kalau masalah untuk terkait dengan peminatan, kalau seandainya Anda coba bertanya ke dosen PA ya silakan, kalau mau diskusi silakan. Tapi Anda bawa data, tidak semua dosen PA tahu peminatan yang ada di IF nih. Karena dosen PA itu di set, itu adalah fakultas. Artinya, dosen PA itu sendiri bisa saja bukan dosen IF, tapi dosen SI atau dosen SK mungkin. Ini Amdo dosen PA-nya siapa? Pak Agung, Pak. Pak Agung itu dosen SI. Iya, Pak. Iya. Jadi kalau saya mau diskusi dengan Pak Agung, ya silakan bawa data. Pak, saya mau mengambil peminatan ini dan peminatan yang disediakan oleh prodi adalah ini. Nah, kira-kira gimana? Ya sebenarnya sih itu peminatan itu dari pribadi mahasiswa sih sebenarnya maunya kemana. Tapi kalau ingin melihat peluang-peluang kerjanya nanti gimana Pak? Itu silakan kalau mau dikonsultasikan silakan. Nah, tapi sebenarnya itu kalau dicari di browsing di internet pun sebenarnya itu dapat kok. Nah, jadi kembalikan lagi itu eh, sebenarnya itu lebih dari diri sendiri sih. Nah, jadi kalau memang yang mau diskusi dengan dosen PA, ya silakan dibawa data, bawa panduan PA-nya. Kemudian kalau ditanyakan eh, kompetensi kita itu kemana? Kan kita udah 4 semester kita kuliah gitu kan. Nah, sudah ada pembekalan dari 2 mata kuliah, baik itu kecerdasan buatan maupun basis data. Nah, basic dari mata kuliah peminatan itu adalah 2 mata kuliah itu saja per masing-masing peminatan tadi.
yaitu kecerdasan buatan untuk sistem cerdas, kemudian basis data untuk data science. Itu basisnya sebenarnya. Oke, ya Amdo? Ya, Pak. Oke. Nah, ada lagi kira-kira yang mau bertanya terkait dengan peminatan? Cukup jelas ya? Nah, oke. Kalau cukup jelas, berarti untuk masalah peminatan, nanti kalau masih ada yang mau ditanyakan, silakan nanti bertanya di grup juga boleh. Bertanya di grup juga boleh. Tapi nanti gini ya, kalau bertanya di grup, Pak akan pilih nanti pertanyaan yang ada di grup itu, apakah penjelasan jawabannya itu apakah global untuk semua yang ada di grup atau hanya untuk yang bertanya saja. Kalau seandainya butuh jawaban untuk yang bertanya saja, nanti Pak balasnya mungkin private, tidak di grup. Tapi kalau rasanya jawabannya itu untuk keperluan semua yang ada di grup, Pak akan balas di grup. Oke? Nah, silakan kalau bertanya. Tapi kalau mau langsung bertanya secara pribadi juga boleh, silakan. Tanyakan saja nanti. Nah, ada lagi kira-kira terkait dengan masalah peminatan? Tidak ya? Oke, Enggak, kalau Pak. tidak, eh, kita beralih ke agenda kita yang kedua. Agenda kita yang kedua, pengantar saja dulu. Kita mungkin tidak semuanya tahu. Alhamdulillah, kita kemarin di tahun 2024 ini ikut mengusulkan proposal untuk kegiatan hibah program kompetisi Kampus Merdeka. Oke. Nah, program kompetisi Kampus Merdeka ini diikuti kemarin itu oleh universitas dan 3 prodi. Oke, 3 prodi itu adalah ada manajemen, ada teknik informatika, dan PTI, Pendidikan Teknik Informatika dari FKIP. Nah, kemudian setelah proposal kita ajukan, ternyata alhamdulillah dari 3 prodi yang diusulkan, teknik informatika yang proposalnya lolos. Jadi hanya teknik informatika yang diberikan dana hibah. Oke ya. Nah, jadi untuk kegiatan yang ada di dalam kegiatan program Kampus Merdeka, kompetisi Kampus Merdeka ini, ada 3 yang kita usulkan untuk mahasiswa. Oke, saya boleh share screen lagi ya. Oke, sudah tampil Pak Nandi? Belum, Pak. Lagi display, Pak. Sebentar lagi tampil. Display. Sudah, Pak. Oke, sudah ya. Oke. Nah, jadi kita di program studi, alhamdulillah diberikan kesempatan untuk menerima hibah program kompetisi Kampus Merdeka untuk tahun 2024. Nah, di mana kami mengusulkan ada 3 kegiatan utama. Pertama yang berhubungan dengan kurikulum, yang kedua berhubungan dengan dosen, yang ketiga berhubungan dengan mahasiswa. Nah, untuk kegiatan yang berhubungan dengan mahasiswa, kan kita tahu kampus Merdeka ini punya 8 skema, gitu ya. Nah, dari 8 skema itu, kami di program studi mengambil 3 skema. Nah, 3 skema. Jadi pertama ada program magang, kemudian ada program pertukaran mahasiswa, dan ada program wirausaha. Oke. Nah, 3 kegiatan ini itu sebenarnya sudah harus jalan. Dan mungkin ada yang kemarin ada yang secara langsung bertanya ke saya, mungkin ada juga yang punya teman di jurusan yang lain, ada informasi pengisian form untuk kegiatan magang dan pertukaran mahasiswa di Batam, di Solo, di Jogja, di Bandung, di Jakarta, kalau saya nggak salah. Nah, itu merupakan program PKKM juga, tapi punyanya universitas. Oke.
Makanya kalau seandainya ada mahasiswa IF yang mau ngisi, nggak bisa, karena pilihannya teknik informatika nggak ada. Kenapa? Karena teknik informatika punya program sendiri. Oke? Nah, jadi kami dari Prodi kemarin mengusulkan kita melakukan magang di Jakarta dan pertukaran mahasiswa juga di Jakarta. Oke. Nah, nanti tanggal 5, minggu satunya lagi, di minggu kedua kita ujian, saya sebagai Prodi dengan Bapak Dekan dan Bapak Dedi dari bagian kerjasama itu akan berangkat ke Jakarta untuk melakukan pembicaraan lebih lanjut terkait dengan kegiatan yang akan kita lakukan ini. Nah, target kita untuk magang ada 2 perusahaan yang kita kejar di Jakarta, dan untuk pertukaran mahasiswa juga ada 2 kampus yang kita kejar di Jakarta. Oke, nah kemudian saya mulai dari ini dulu, dari magang. Untuk magang, pelaksanaannya nanti itu kegiatannya selama 4 bulan. Periodenya dari September sampai Desember. Nah, perekrutannya itu nanti setelah kita pertemuan ini, kami akan share nanti link untuk pendaftaran. Jadi bagi mahasiswa yang ingin mendaftar, itu silahkan. Tapi syaratnya kalau nggak salah kemarin kami samakan saja dengan yang ada di universitas berkas-berkas yang diminta. Ada transkrip nilai, kemudian ada KTP, kemudian ada eh, kartu kesehatan, kemudian juga ada surat pernyataan bersedia yang apa, surat dari orang tua, izin dari orang tua, kemudian ada surat rekomendasi dari program studi, dan juga nanti ada surat tanggung jawab mutlak SPTJM, surat pernyataan tanggung jawab mutlak. Nah, jadi itu filenya sudah kami siapkan, kami gunakan yang eh, punyanya universitas saja. Nanti silahkan untuk yang izin orang tua yang mungkin hari ini masih berada di kampung dan ingin berminat ikut, silakan disiapkan dulu suratnya, dan kalau bisa minta tantangan orang tua secara langsung. Kalau tidak, nanti Anda sudah berada di Padang lagi, ya silakan dikirimkan formnya, suruh orang tua untuk di-print. Setelah di-print, ditulis tangan, setelah itu tempel materai tanda tangan oleh orang tua, kirimkan lagi scan-nya. Nah, karena kami minta hasil scan saja nanti pengumpulannya. Nah, itu perekrutannya rencananya setelah ini, berarti Juli Agustus perekrutan, kemudian link pendaftaran akan di-share secepatnya. Nah, kemudian untuk persyaratan, ya sebenarnya persyaratannya kita pakai persyaratan yang diberikan oleh kampus saja. Oke, mahasiswa aktif UPI-PTK Padang. Mahasiswa aktif itu artinya mahasiswa ini nanti harus membayar uang kuliah untuk pelaksanaan di semester 5 besok. Nah, kemudian telah menyelesaikan 4 semester, berarti semester 1 sampai semester 4. Yang boleh ikut ini mahasiswa minimal IPK-nya 3,00 minimal. Nah, mendapat izin tulis dari orang tua dengan materai 10.000. Mengisi surat pernyataan komitmen. Ini juga dari Prodi, atau mungkin dari PA kita pertimbangkan dulu, tapi mungkin dari Prodi saja nanti. Nah, kemudian mengisi dan menandatangani formulir pendaftaran magang. Nanti kita akan share juga nanti. Tidak pernah mendapatkan sanksi akademik. Contohnya mungkin selama ini pernah ketahuan pakar jimat, mungkin salah satunya. Itu nggak boleh ikut. Oke. Kemudian memiliki surat keterangan sehat. Kemudian mendapatkan surat persetujuan Prodi. Tempat magang telah bekerja sama dengan UPI PTK Padang. Berarti ini target kami adalah yang kami ke Jakarta besok. Gitu ya. Memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh mitra. Jadi nanti pada saat kami ke Jakarta juga kami akan bicarakan dengan mitra perusahaannya kira-kira apa yang dibutuhkan, apa yang harus dimiliki oleh mahasiswa kita. Jadi untuk sekarang kami akan coba perekrutan dulu. Nanti dari hasil perekrutan tadi kami akan sampaikan ke mahasiswa. Oh, ini lo yang diminta oleh mitra. Nah, kemudian terakhir kegiatan magang akan dimasukkan ke surat keterangan pendamping ijazah. Nah, kegiatan ini akan terlaksana di Jakarta, dan ini dibiayai oleh dana hibah PKKM tadi. Dananya itu yang ditanggung adalah tiket PP Padang Jakarta, Jakarta Padang, kemudian ada biaya hidup selama 4 bulan.
Mungkin kalau yang sudah ngelihat eh, apa pengumuman yang diumumkan oleh universitas lewat jurusan yang lain itu 1.200.000 per bulan biaya hidupnya. Nah, kemarin saya sudah sampaikan juga ke mahasiswa yang sering kuliah dengan saya, kan rata-rata di Padang ada ngekos, tapi di biaya hibah ini tidak tidak diberikan akomodasi atau tempat tinggal. Nah, makanya nanti untuk mencari tempat tinggal kan bisa ada satu kamar untuk 2 orang misalnya. Nah, jadi silakan nanti kalau Anda di Padang misalnya ke kos, mungkin biaya kos di Padang dialokasikan dulu selama 4 bulan untuk ngekos di Jakarta. Kira-kira seperti itu. Oke. Nah, kemudian juga pokoknya intinya adalah 2, oke, sebentar ya. Sebentar ya. Sebentar. Oke, sebentar ya. Oke. Nah, jadi kira-kira secara garis besar persyaratan untuk magang seperti ini, dan kami berharap ada mahasiswa BP22 yang ikut untuk ini. Nah, mungkin kalau ada yang bertanya, masalah konversi bagaimana, Pak? Karena kegiatan magang ini, sebentar ya. Oke, karena kegiatan magang ini eh, dikerjakan selama 4 bulan, mulai dari September sampai Desember nantinya, maka Anda memang betul-betul off di kampus selama semester 5, tapi Anda tetap harus membayar uang kuliah untuk semester 5 dan menyusun KRS juga. Jadi tanda aktif di kampus, Anda menyusun KRS, tapi nanti semua hasil yang diberikan di tempat magang, ada nilai yang diberikan di tempat magang, kami akan konversikan maksimal 20 SKS untuk di semester 5 nantinya. Oke. Nah, targetnya adalah untuk magang ini kami hanya mencari 6 orang. 3 kami distribusikan ke perusahaan yang pertama, dan 3 juga kami akan tempatkan di perusahaan yang kedua. Ini untuk magang di Jakarta. Oke, hanya 6 orang. Jadi silakan nanti pertimbangkan. Anda kalau mau magang, silakan. Kalau mau mendaftar, silakan diisi formnya. Nah, kemudian yang kedua, tentang pertukaran mahasiswa. Pertukaran mahasiswa pelaksanaannya juga sama, 4 bulan juga, September sampai Desember. Karena kami sudah coba cari tahu universitas yang akan kita tuju ini awal semesternya dimulai di bulan September juga sampai setidaknya Desember nantinya 4 bulan. Nah, jadi eh, perekrutannya juga sama nanti secara langsung lewat sama juga dengan form yang magang kemarin, yang akan kami share nanti, yang di universitas sudah di-share juga kemarin sebelumnya. Nah, syarat-syaratnya yang pasti mahasiswa aktif, kemudian telah menyelesaikan semester 1 sampai semester 4. Artinya memang betul-betul di semester 5 pelaksanaannya dan memiliki IPK minimal 3. Nah, IPK minimal 3 ini untuk sementara kami lihat dah sampai semester 3 dulu. Karena kan semester 4 belum keluar nih IPK-nya. Nah, jadi kami lihat dah sampai semester 3 dulu. Nah, kemudian akreditasi program studi yang dituju memiliki minimal sama dengan kampus kita. Nah, program studi yang kita tuju ini akreditasinya sudah unggul dua-duanya. Nah, makanya kami juga berharap bisa diterima di sana, bisa mahasiswa kita kuliah di sana juga. Kemudian ada surat izin tertulis dari orang tua juga bermaterai 10.000. Kalau ini tidak kita, nomor 5 tidak kita gunakan, karena target kita bukan perguruan tinggi luar negeri. Tidak pernah mendapatkan sanksi akademik juga sama, memiliki surat keterangan sehat dari dokter, dan mendapatkan persetujuan dosen prodi. Nah, nanti untuk konversi bagaimana, Pak? Konversinya, kami tidak melakukan konversi di sini, tapi semua nilai yang diberikan oleh universitas tempat Anda kuliah itu semuanya akan kita akui di sini. Nah, kalau seandainya Anda dapat di sana lebih dari 20 SKS, kami akan akui maksimal 20 SKS. Tapi kalau seandainya Anda cuma dapat di sana 18 SKS, misalnya kuliah, kami hanya menerima sebanyak yang diberikan oleh
universitas di sana. Berarti kami cuma bisa mengakuisisi nilai Anda cuma 18 SKS. Oke. Nah, jadi kampus yang kita tuju adalah kampus swasta juga. Kebetulan kampusnya ini adalah kampus salah satunya kampus saya juga dulu di Jakarta. Ada Universitas Esa Unggul dan Universitas Gunadarma yang akan kita kejar. Nah, jadi kami akan mahasiswa yang akan kita kirim ke sana tidak banyak, hanya 4 orang, 2 ke universitas yang pertama dan 2 ke universitas yang kedua, ke jurusan yang sama, ke jurusan Teknik Informatika juga. Nah, jadi silakan nanti kuliah di sana selama 1 semester. Mudah-mudahan dapat nilai yang baik dan buatkan laporan kegiatan di sana selama perkuliahan. Nanti nilai yang diberikan oleh universitas di sana akan kita akuisisi di sini sesuai dengan ketentuan kita juga. Oke? Nah, kemudian yang kedua. Yang ketiga, ada program yang kita ambil satu lagi adalah mahasiswa wirausaha. Pelaksanaannya juga di semester depan. Nanti akan ada perekrutan dan seleksi mahasiswa juga. Mungkin di bulan Agustus kami akan fokus ke pertukaran dulu sama magang. Kemudian persyaratannya, kegiatan ini yang pasti adalah mahasiswa aktif UPI PTK Padang juga telah menyelesaikan semester 1 sampai semester 4 juga. Minimal IPK 3,00 juga. 3,00 ya, sorry. Bukan 3,50 nih. 3,00. Pendapatkan surat persetujuan prodi, tidak pernah mendapatkan sanksi akademik. Kemudian kegiatan wirausaha sesuai dengan bidang ilmu. Kami mengharapkan sesuai dengan bidang ilmu. Karena memang kita di teknik informatika kemarin, mungkin saya tanya kemarin ada yang kuliah dengan Pak Abul. Kalau nggak salah Pak Abul sudah pernah menyuruh bikin proposal terkait dengan pembuatan startup salah satunya. Nah, mungkin itu bisa dilanjutkan untuk kegiatan wirausaha. Sampai nanti kegiatan ini ada punya bisnis plan. Bisnis plan ini kemudian bisa berjalan sesuai dengan yang diharapkan sampai digunakan oleh orang banyak hasil dari wirausaha Anda ini. Nah, jadi pelaksanaannya nanti secara berkelompok, satu kelompok itu 3 orang. Nanti akan masing-masing kelompok mengajukan proposal. Proposal itu akan diseleksi oleh prodi nanti. Kemudian dana proposal yang akan kami pilih ada 3 proposal. 3 proposal ini akan kita berikan dana nanti. Nah, dana itu kita berikan maksimal 10 juta satu kelompok. Tapi syaratnya bisnis plan yang sudah direncanakan memang betul-betul jalan sampai bisa digunakan oleh masyarakat nantinya. Nah, kemudian kegiatan wirausaha ini juga akan dimasukkan ke dalam SKPI, Surat Keterangan Pendamping Ijazah. Nah, jadi ini kira-kira 3 kegiatan yang akan kita laksanakan. Ini merupakan langkah kita juga. Kalau seandainya di tahun pertama ini berhasil kegiatan kita, kemungkinan di tahun berikutnya kita akan usulkan lagi kegiatan di tahun keduanya. Nah, mudah-mudahan bisa lebih banyak lagi mahasiswa akan kita kirim untuk kegiatan ini nantinya. Oke, nah mungkin itu dari kami terkait dengan sosialisasi eh, kegiatan PKKM 2024. Bagi nanti yang berminat, saat kami share linknya untuk pendaftaran, ya silakan untuk mendaftar dengan ketentuan syarat-syarat yang sudah dijelaskan tadi. Ada beberapa berkas mungkin nanti akan kami minta. Silakan dipersiapkan mulai dari transkrip nilai itu bisa diminta ke prodi, kemudian scan KTP, kemudian juga scan mungkin kartu kesehatan, kemudian eh, kalau nggak salah scan dari surat izin orang tua, scan juga dari surat rekomendasi dari prodi. Kemudian scan juga SPTJM yang sudah kami sediakan juga. Jadi ada 3 file yang kami sediakan dari prodi nanti. Silakan nanti itu di print, diisi, kemudian di scan kembali. Nah, bagi yang berminat silakan untuk mendaftar karena kemarin ada yang bertanya langsung via WA ke saya bahwa Pak, kok di kegiatan PKKM jurusan IF tidak ada? Nah, jadi jurusan IF sendiri sebenarnya punya kegiatan terpisah dari universitas karena kebetulan proposal kita lolos, jadi di universitas tidak mengcover
untuk jurusan IF. Makanya IF sendiri di sini. Tidak diikut dengan rombongan dari form yang kemarin. Nah, jadi mungkin itu dari saya pribadi menjelaskan karena inilah momen saya bisa mengumpulkan semua BP22. Tapi untuk yang IF1 sampai IF4 mungkin secara garis besar sudah saya jelaskan juga di kelas. Mungkin kelas yang lain IF5 sampai IF10. Kalau ada yang mau bertanya ya silakan. Nanti kami akan share linknya, silakan untuk mendaftar. Karena yang kami butuhkan magang cuma 6 orang, pertukaran mahasiswa cuma 4 orang, mungkin akan ada lagi seleksi berikutnya. Jadi kami hanya mengumpulkan saja dulu di awal terkait jumlah mahasiswanya. Kalau banyak yang memang berminat ikut, kami akan adakan lagi seleksi berikutnya. Oke? Nah, itulah gambarannya dulu sementara. Untuk magang sama pertukaran mahasiswa, biaya dari PKKM-nya itu sama seperti yang saya bilang tadi, tiket PP-nya Padang Jakarta, Jakarta Padangnya ditanggung. Kemudian biaya hidup selama 4 bulan itu 1.200.000 per bulan. Oke, nah untuk kegiatan wirausaha itu ada 3 kelompok yang akan kita biayai. 3 kelompok itu masing-masing kelompok nanti 10 juta. Nah, silakan nanti, tapi syaratnya memang harus jalan bisnis plan yang sudah ada, itu memang harus jalan. Kalau bisa, sudah bisa keluar surat izin usahanya kalau memang ada. Nah, sampai ke situ nanti implementasinya. Nah, jadi dalam waktu dekat, kami fokus untuk yang magang sama pertukaran mahasiswa dulu formnya. Kemudian nanti untuk yang wirausaha, karena persyaratannya agak berbeda, ada terkait proposal, ada ini dan segala macam, itu nanti akan terpisah formnya kami share. Nah, silakan kalau yang berminat ya silakan diikuti. Oke, cuma nanti form yang kami sediakan, mahasiswa kalau sudah milih pertukaran mahasiswa, dia nggak bisa lagi milih magang ya. Jadi silakan dipikir-pikirkan dulu, pilih salah satu. Wah, nanti repot kami nanti untuk ini lagi. Jadi kami bikin formnya hanya bisa diisi 1 kali mahasiswanya. Mahasiswa hanya bisa ngisi 1, milih apakah pertukaran atau magang nantinya. Oke, nah mungkin itu dulu sedikit gambaran dari kami terkait dengan program PKKM. Kalau seandainya di BP22 tidak ada yang berminat, ya kami akan buka di BP21 nanti. Nah, tapi kami berharap di BP22 ini, karena kita sudah menggunakan kurikulum berbasis kampus Merdeka, jadi kami berharap BP22 yang banyak ikut nantinya. Oke ya. Nah, sampai di sini ada yang mau bertanya terkait dengan kegiatan PKKM ini? Kira-kira Sudah jelas, Pak. jelas ya? Oke, Salman year 9, year 10 ya? 9, IF9, Pak. year 9 ya. Oke, berarti sudah cukup jelas. Berarti kami sendiri pribadi, kami ada 6 mitra yang akan kami kunjungi nanti di hari Senin tanggal 5 itu. Tanggal 5 sampai tanggal 8 kita di Jakarta. Ada 6 mitra yang akan kita kunjungi, 2 universitas, ada 3, ada 3 perusahaan, dan ada 1 lembaga sertifikasi. Karena lembaga sertifikasi itu program untuk keperluan dosen, kemudian 1 mitra perusahaan untuk keperluan kurikulum, kemudian 2 mitra perusahaan untuk keperluan magang, dan 2 mitra kampus itu keperluan pertukaran mahasiswa. Nah, jadi itu yang kita kejar. Mudah-mudahan lancar, kita dapat respon yang baik dari sana, dan kita bisa mengirimkan mahasiswa ke sana nanti. Dan ini bisa menjadi portofolio Anda juga. Nanti Anda pernah melakukan magang di perusahaan-perusahaan yang ada di luar kampus, khususnya juga di luar provinsi, malah di luar pulau. Nah, itu juga akan memberikan eh, portofolio yang bagus juga untuk Anda dalam proses pencarian kerja. Atau mungkin juga tempat Anda magang bisa juga dijadikan, kalau memang kinerja hasil magang Anda baik di sana, mungkin saja tidak menutup kemungkinan tempat magang tadi sudah menyediakan tempat untuk Anda kalau seandainya Anda sudah lulus nantinya. Oke, nah jadi silakan dibangun koneksi dengan baik nantinya. Kami juga berharap juga adanya respon dari masing-masing mitra ini agar bisa menerima mahasiswa kita. Karena kalau tahun pertama ini berhasil, kami akan lanjut ke tahun kedua nantinya. Di tahun kedua itulah nanti kita akan coba kirimkan lagi mahasiswa untuk bisa eh, kuliah ataupun magang di tempat lain.
tidak hanya di dalam kampus saja. Kalau untuk masalah kegiatan ini karena ini adalah hibah dari PKKM, untuk masalah konversi SKS, kami akan berusaha mau mengkonversi Anda maksimal maksimal 20 SKS sesuai dengan ketentuan pemerintah. Karena memang Anda memang betul-betul off di kampus selama 1 semester, gitu ya. Nah, jadi silakan, nggak usah dipikirkan masalah konversi. Pokoknya bagaimana Anda ingin ikut, kemudian nanti surat izin dari orang tuanya ada untuk kegiatan ini, dan kemudian benefit yang sudah saya jelaskan tadi, Anda dapat tiket PP Padang Jakarta, Jakarta Padang, kemudian ada biaya hidup selama 4 bulan, masing-masing per bulannya itu adalah 1.200.000. Itu kalau Anda ngambil magang dan pertukaran mahasiswa. Tapi kalau mengambil program wirausaha, Anda tetap mungkin off juga di kampus, tidak kuliah di kampus, tapi memang betul-betul menjamin kegiatan yang Anda lakukan tadi bisa berjalan selama 1 semester. Jadi kalau seandainya Anda punya bisnis plan untuk pengembangan startup misalnya, pengembangan aplikasi, nah silakan nanti hubungi mitra kita. Kita maunya mitra kita itu di mana ada surat persetujuan dari mitra kalau Anda memang ingin mengembangkan aplikasi di mitra tersebut misalnya sampai program tadi digunakan oleh mitra tersebut. Nah, mungkin sampai ke situ nanti kami akan minta. Dan nanti kami akan minta nilai dari mitra secara langsung. Nilai dari mitra secara langsung nanti akan kami untuk konversikan ke mata kuliah Anda di semester 5. Tapi tetap ya, Anda tetap bayar uang kuliah, tetap melakukan PA online di semester 5 ini. Itu tanda Anda aktif di kampus selama semester 5. Dan nanti kita juga bisa melakukan konversi nilainya juga enak nantinya. Oke, tapi kami juga bicarakan juga dengan khusus untuk pertukaran mahasiswa nih. Kami akan bicarakan juga karena kita kuliah di kampus orang. Kita akan bicarakan juga masalah eh, apakah mahasiswa ini bayar uang kuliahnya di sini atau di kampus sana. Karena kan kita statusnya menitipkan mahasiswa untuk kuliah di sana. Nah, itu akan kita bicarakan pada saat kita berangkat nanti tanggal 5. Oke? Nah, mungkin itu sedikit gambaran terkait dengan PKKM, program kompetisi Kampus Merdeka yang dibiayai atau diberikan hibahnya oleh pemerintah Kementerian Pendidikan. Nah, jadi kita aku harus melaksanakan kegiatan ini dan ini juga merupakan salah satu juga poin untuk persiapan akreditasi kita di 2026 nantinya. Nah, sampai di sini kira-kira ada lagi yang mau ditanyakan terkait dengan kegiatan ini? Pokoknya nanti kalau ada saya share link di grup, kalau yang berminat ikut ya silakan untuk mendaftar ya. Karena memang sampai saat ini sengaja belum belum saya share biar tidak bentrok dengan pengumuman yang diberikan oleh universitas. Karena di universitas kalau nggak salah kemarin pendaftarannya ditutup tanggal 26. Nah, mungkin hari ini atau mungkin besok saya akan share untuk pendaftaran khusus untuk yang prodi IF saja. Nah, oke. Kemudian kalau tidak ada yang mau ditanyakan, untuk agenda kedua kita batasi. Kira-kira Pak, ada yang mau izin bertanya? bertanya, Pak. Ya, oke boleh silakan aja. Oh, kan terkait konversi SKS, Pak. Kan Ah, ada mata kuliah metodologi penelitian. Kan harus kita ambil, mm-mm. Pak, Oke, oh, untuk apa? Untuk PKL nanti di semester oke, 7. Jadi ya, bagaimana konversinya jadinya, Pak? untuk konversi, oke. Untuk metode penelitian itu kan mata kuliah wajib. Syaratnya kan nanti akan kita gunakan di semester 6 bagi yang ingin PKL di semester 6 ya. Dan untuk skripsi di semester 7 kayak gitu kan. Nah, nanti untuk pertanyaan ini mungkin saya coba tanyakan dulu ke bagian akademik, khususnya nanti ke wakil dekan 1 ke fakultas dan ke wakil rektor 1 ke universitas, karena ini adalah mata kuliah wajib yang ada di semester 5. Kalau seandainya mata kuliah ini memang bisa dikonversi, nanti berarti tidak ada masalah, gitu ya. Tapi kalau seandainya tidak, ya otomatis nanti kita coba cari solusinya. Karena memang di semester 5 biasanya metode penelitian untuk semua jurusan memang di semester 5 ini mata kuliahnya dibuka. Nah, itu masalahnya. Karena memang itu adalah mata kuliah prasyarat untuk mengambil PKL semester 6 dan mengambil skripsi di semester 7. Bagi yang mau 3,5. Tapi kalau seandainya mau 4 tahun, ya nggak masalah dong. Kalau yang 4 tahun mungkin nggak ada masalah. Nanti mungkin kita coba carikan solusi yang lainnya. Oke, berarti yang ditanyakan hanya metode penelitian ya.
hanya metode penelitian. Oke, itu jadi catatan juga untuk kami nanti. Kami coba tanyakan juga ke bagian akademik lah khususnya, bagian akademik. Tapi kalau seandainya memang di kampus tujuannya, ini kalau kita bicara pertukaran mahasiswa ya, kalau di kampus tujuannya memang ada mata kuliah metodologi penelitian, ya mungkin aman, aman ya. Nah, tapi kalau seandainya tidak, ini jadi masalah nih. Kalau untuk eh, kalau untuk magang mungkin itu juga jadi problem juga. Nanti kita coba tanyakan dulu. Oke. Nah, oke Fajar ya. Nanti coba ingatkan lagi Pak untuk pertanyaan itu ya. Nah, kemudian ada lagi kira-kira? Ada lagi yang mau bertanya? Karena agenda kita masih ada satu lagi. Mungkin sudah cukup jelas, Pak. Nah, sudah cukup jelas ya. Oke, kalau sudah cukup jelas, nanti kalau ada yang mau bertanya, boleh silakan WA pribadi saja. Kalau mau memang jawabannya hanya untuk sendiri saja, silakan tanyakan via pribadi saja. Kalau seandainya tidak, ya boleh silakan tanyakan di grup. Kalau rasanya pertanyaannya mewakili untuk semua yang ada di grup tadi. Oke? Nah, mungkin untuk agenda yang kedua kita batasi sampai di sini. Mungkin kami berharap karena kegiatan ini dibiayai oleh pemerintah, kami berharap banyak yang ingin ikut nantinya. Jadi proses seleksi kami juga jalan juga. Walaupun nanti yang akan kita kirim memang sudah pasti ya, karena yang didanai oleh pemerintah itu hanya 10 orang, 6 untuk magang, dan 4 untuk pertukaran mahasiswa. Nah, tapi nanti itu akan ada lagi seleksi ketatnya nanti. Nah, kemudian untuk wirausaha juga yang didanai cuma 3 kelompok saja. Satu kelompok tadi saya bilang bahwa ada 10 juta. Nah, tapi itu ada syarat-syarat ketentuan berikutnya yang akan kita yang akan dipenuhi oleh mahasiswa agar bisa memang bisa mendapatkan full dana dari pemerintah tadi. Oke. Nah, mungkin itu dulu untuk hari ini terkait dengan agenda yang kedua. Nah, sekarang untuk agenda yang ketiga, di kurikulum 2022 itu sudah ada muatan MPKM. Nah, muatan MPKM itu dari universitas itu sudah ditetapkan dimulai di semester 5. Nah, MPKM-nya MPKM yang mana? MPKM-nya adalah MPKM mandiri. Oke. Jadi kemarin kami semua jurusan, semua kaprodi sudah dikumpulkan oleh universitas, sudah ditanyakan kira-kira skema apa saja yang diambil. Nah, jadi semua jurusan sudah mengusulkan, jadi bukan hanya IF ya, semua jurusan di semester 5 ini, khusus PP22, itu akan melaksanakan kegiatan MPKM mandiri. Tapi tergantung kan, kita menyediakan opsinya, pertama Anda tetap kuliah reguler seperti biasa, yang pertama. Yang kedua, Anda bisa mengambil program MBKM Mandiri. Tapi teknisnya, kita harus mengikuti teknis yang diberikan oleh kampus, gitu ya. Nah, jadi sekarang izin share lagi. Saya mau share untuk slide yang berikutnya. Oke. Nah, mana muncul pada di Sebentar lagi, Pak. proses, Lagi display dia. proses ya. Sudah, Pak. Supaya. Oke. Nah, ini judulnya lebih ke sosialisasi kegiatan MBKM Mandiri untuk angkatan 2022. Oke. Ini berbeda dengan PKKM tadi ya. PKKM tadi didanai oleh pemerintah. Dari 8 skema kita pilih 3. Nah, kalau di sini di kegiatan MBKM Mandiri, pemerintah kan sudah memberikan 8 skema nih. Skemanya ada pertukaran pelajar, magang, asistensi mengajar, penelitian, proyek kemanusiaan, kegiatan wirausaha, studi independen, dan membangun desa atau KKN tematik. Oke. Nah, jadi kami di fakultas khusus untuk prodi S1 yaitu sistem informasi, sistem komputer, dan teknik informatika. Oke, maaf ya.
Eh, Mohon maaf ya, saya mute ya, karena suaranya terlalu keras. Eh, jadi kita udah sepakat 3 prodi S1, Sistem Informasi, Sistem Komputer, dan Teknik Informatika, itu mengambil 4 skema. 4 skema yang diberikan oleh eh, universitas atau oleh kementerian yang nanti lewat universitas diteruskan ke prodi. Kami diskusi di prodi, di fakultas, kami menetapkan ada 4 skema. Apa saja? Ada pertukaran pelajar, ada magang atau praktik kerja, kemudian ada kegiatan wirausaha dan proyek independen atau studi independen. Nah, jadi kami semua prodi sudah dikumpulkan oleh pihak universitas dan menghasilkan hasilnya seperti ini. Jadi ada rapat koordinasi pelaksanaan MBKM untuk semester ganjil 2024-2025. Itu keputusannya adalah fakultas dan prodi melaksanakan MBKM bagi mahasiswa angkatan 2022 dimulai di semester ganjil 2024-2025, berarti semester 5 besok. Nah, kemudian fakultas dan prodi mensosialisasikan pedoman pelaksanaan MBKM baik kepada dosen maupun mahasiswa. Nah, ini salah satunya. Poin nomor 2 ini yang kita lakukan sekarang, mensosialisasikan. Nah, kemudian fakultas dan prodi menyusun buku pedoman pelaksanaan. Ini dalam tahap pengembangan sampai saat ini, dalam tahap penyusunan. Kemudian, Fakultas Prodi bekerja sama dengan Biro Kerjasama, Biro Sistem Informasi, Biro PDDikti, dan LPMI untuk mengevaluasi pelaksanaan PKM kalau seandainya nanti sudah dilaksanakan. Jadi Biro Kerjasama untuk menentukan mitra, Biro Sistem Informasi yaitu SISFO, bagaimana pelaksanaan atau monitoring kegiatan MBKM kita, kemudian Biro PDDikti berurusan dengan konversi SKS, dan LPMI itu lembaga penjaminan mutu internal, itu yang mengevaluasi proses pelaksanaan kita nantinya. Nah, kemudian fakultas atau prodi menawarkan minimal 3 program dari 8 program yang ditawarkan kementerian. Nah, minimal 3 program. Jadi, kita di Fakultas Ilmu Komputer itu mengambil 4 program, yaitu pertukaran pelajar, magang, studi independen, dan kegiatan wirausaha. Nah, secara garis besar tadi, yang 3 sudah saya jelaskan terkait dengan PKKM tadi. Syaratannya nggak akan jauh berbeda. Tapi nanti pelaksanaannya bagaimana? Nah, kita mulai dari yang pertama dulu nih. Untuk pertukaran pelajar. Nah, persyaratannya sama dengan yang tadi. Aktif, mahasiswa aktif, kemudian menyelesaikan setidaknya 4 semester, memiliki IPK minimal 3,00, akreditasi prodi yang dituju setidaknya minimal sama, kemudian mendapat izin tertulis dari orang tua, memiliki TOEFL 500 apabila perguruan tingginya ke luar negeri dan tidak pernah mendapatkan sanksi akademik dan memiliki surat keterangan sehat, terakhir nanti surat persetujuan prodi. Nah, sekarang untuk pertukaran pelajar ini, kegiatan pertukaran pelajar bisa dilakukan setelah UPI YPTK Padang menjalin kerjasama MOU dengan universitas lain. Nah, dan sudah ada MOA juga antar fakultas dan prodi. Jadi wajib itu dulu, karena kita kan mengirimkan mahasiswa ke kampus orang nih. Jadi otomatis harus ada kerjasama dulu antar universitas. Nah, datanya kami sedang menunggu kampus-kampus mana saja yang bisa kita tuju nanti untuk pertukaran pelajar ini. Menunggu data dari Biro Kerjasama di bawah koordinasi dari Wakil Rektor 4. Oke. Nah, kemudian mahasiswa untuk target pertukaran pelajar ini adalah program studi yang sama. Kami mengharapkan target kita sebenarnya ada 3 pilihan nih. Bisa saja pertukaran mahasiswa itu di prodi yang sama, beda kampus, atau satu kampus tapi prodi berbeda, atau beda kampus, beda prodi. Oke, tapi kami sudah menetapkan kita pakai yang beda kampus tapi prodinya sama. Karena semua nilai yang diberikan akan dimasukkan ke dalam transkrip nilai nantinya. Ya, setidaknya sama dengan peraturan yang dibuat di PKKM tadi. Semua yang diambil semua mata kuliah 17 SKS yang diambil di kampus di sana itu akan kita akui semuanya maksimal 20 SKS.
Jadi mata kuliah itulah nanti akan masuk ke dalam transkrip nilai. Nah, kemudian pelaksanaan pertukaran pelajar dilakukan di semester 5. Ini saran dari Wakil Rektor 1. Hanya di semester 5, tidak di semester 6 dan semester 7 nantinya, hanya di semester 5. Tapi kami masih menunggu data mana saja yang sudah bisa kita gunakan dari Biro Kerjasama. Kampus mana yang akan bisa kita tuju, yang punya jurusan Teknik Informatika juga dan bisa menerima mahasiswa kita untuk ke sana. Nah, mahasiswa yang ikut pertukaran pelajar harus terdaftar aktif di semester 5 di UPY-PTK Padang dengan tetap menyusun KRS. Tetap harus membayar uang kuliah artinya. Nah, karena ini adalah MBKM mandiri, maka semua biaya semua pelaksanaan ditanggung oleh mahasiswa sendiri. Jadi, kalau bedanya dengan yang tadi ada biaya hidup dan transportasi diberikan, kalau ini semuanya ditanggung oleh mahasiswa sendiri. Jadi, mungkin nanti kalau ada kampus kita yang memang sudah kerjasama di daerah Kota Padang atau Sumatera Barat khususnya misalnya, dan itu dekat dengan kampung Anda misalnya masing-masing, ya mungkin silakan diajukan kalau memang mau ke sana gitu ya. Nah, tapi kalau seandainya tetap mau reguler di kampus juga tidak masalah. Jadi kami hanya menyampaikan ke mahasiswa ini adalah opsi kalau seandainya ada mahasiswa yang ingin berminat. Kalau tidak ada juga tidak masalah kalau kegiatan yang mandiri ini. Nah, program studi akan membuat form pendaftaran untuk program MBKM Mandiri pertukaran pelajar ini. Ini berbeda dengan form yang tadi saya bilang ya, beda dengan form PKKM. Ini akan ada form terpisah nantinya. Nah, tapi syaratnya ya kita menunggu data kampus mana saja yang bisa kita tuju. Oke, kalau seandainya memang tidak ada yang berminat ke kampus-kampus tujuan tadi, berarti silakan ya ambil yang kurikulum reguler saja di kampus. Berarti tetap kuliah di semester 5 di kampus. Oke, ini untuk yang pertama, pertukaran pelajar. Nah, untuk yang kedua, kegiatan magang. Setidaknya sama juga dengan yang tadi, mahasiswa aktif UPY-PTK dan sudah selesai 4 semester, minimal IPK 3 sampai semester 3 lah, karena semester 4 nilainya belum keluar. Nah, kemudian ada surat izin tertulis dari orang tua, pakai materai, adanya surat pernyataan komitmen di sini, berarti ini adalah SPTJM yang bermaterai juga, kemudian tidak pernah mendapatkan sanksi akademik, mengisi formulir pendaftaran magang, surat keterangan sehat, persetujuan prodi, kemudian tempat magang harus telah bekerja sama dengan UPY-PTK. Jadi sama juga dengan kampus tadi, sudah harus bekerja sama memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh mitra dan kegiatan magang akan dimasukkan ke dalam surat keterangan pendamping ijazah atau SKPI. Nah, kemudian kita lihat secara detail lagi untuk magang. Kegiatan magang bisa dilakukan setelah UPY-PTK Padang menjalin kerjasama MOU dengan DUDI. DUDI itu adalah dunia usaha dan industri. Bisa dengan Pemko juga, dengan Pemda juga, dengan BUMN juga, atau NGO. NGO itu adalah non-government organization. Oke, yang sudah ada MOA dengan fakultas dan prodi. Nah, data ini juga kami sedang menunggu dari Biro Kerjasama. Belum belum ada sampai saat ini sampai di prodi. Nah, jika mahasiswa punya rekomendasi tempat magang sendiri, silakan informasikan ke prodi. Nanti prodi akan sampaikan ke Biro Kerjasama dan nanti Biro Kerjasama akan mengadakan kerjasama dengan tempat magang yang Anda usulkan tadi. Oke, tapi yang pasti informasinya akan berikan secara lengkap kami ke prodi, tempat magangnya di mana, perusahaannya apa, kemudian ada kontak yang bisa kita hubungi, dan bisa nggak menjalin kerjasama, bisa nggak kita menempatkan mahasiswa magang di sana. Nah, itu yang paling penting. Nah, pelaksanaan magang dilakukan secara paralel dengan perkuliahan. Artinya, Anda tidak harus off di kampus. Berarti magang ini boleh magang 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, itu terserah. Tapi nanti proses konversi SKS tergantung dengan lamanya magang. Kalau ada magang cuma 1 bulan, kan nggak mungkin kita akan konversi 20 SKS. Paling kita akan konversi 3 atau sampai 5 SKS lah. Itu kira-kira. Nah, artinya paralel dengan perkuliahan ini, artinya magang tetap jalan. Jika ada jadwal kuliah, silakan minta izin untuk masuk kuliah.
Oke, berarti magangnya ini ya di Kota Padang yang paralel seperti ini. Nah, jadi sekarang ini ada mahasiswa kita BP21 nih 3 orang sedang magang di Balitbang mulai dari bulan Juni sampai Agustus nanti. Nah, 3 orang ini kemarin itu kan dia mulai magang itu kan udah masuk pertemuan setelah UTS. Jadi kemarin sudah kita koordinasikan dengan tempat magang ke Balitbangnya. Apabila mahasiswa ini memang ada jadwal untuk kuliah, ya mereka diizinkan untuk datang kuliah ke kampus. Setelah selesai kuliah, mereka kembali lagi ke tempat magang. Karena kita tahu proses magang ini, kita masuk sesuai dengan jadwal dari tempat kita magang. Jam berapa masuk, jam berapa pulang. Hari apa saja kita masuk. Itu sesuai dengan jadwal di tempat magang. Jadi nanti pelaksananya ya tergantung Anda berapa lama magang di sana. Bisa sebulan, 2 bulan, dan seterusnya. Kalau saat ini, magang-magang yang sedang terjalan saat ini adalah magang lepas. Magang lepas ini tidak ada masalahnya ke konversi SKS. Oke, tapi kalau seandainya nanti pada saat Anda libur, Anda magang, dan bisa menerima, perusahaannya bisa menerima Anda magang di sana, dan ada pelaporan yang diberikan oleh tempat magang, pembimbing di tempat magang, dan nanti juga ada laporan yang dibuat oleh mahasiswa. Nah, mungkin hasilnya akan bisa kita konversikan ke mata kuliah. Tapi tidak banyak, tergantung lama magang nanti. Tergantung lama magang, bagaimana laporan dari tempat magang, dan bagaimana laporan yang dibuat oleh mahasiswa. Nah, mahasiswa magang harus ikut magang, yang ikut magang harus terdaftar aktif di semester pelaksanaan di UPY PTK Padang, dengan tetap menyusun KRS, tetap membayar uang kuliah. Karena ini adalah MBKM mandiri, maka semua biaya selama pelaksanaan ditanggung oleh mahasiswa sendiri. Program studi akan membuat form pendaftaran untuk magang MBKM mandiri magang ini. Nah, jadi jumlah konferensi SKS ya tergantung dengan lapak kegiatan magang, gantung juga pada laporan yang diberikan oleh pembimbing, dan juga laporan yang dibuat oleh mahasiswa. Baru kita bisa nanti melakukan konversi SKS. Tapi tergantung juga, kita lihat berapa SKS yang akan kita berikan, kita tidak janjikan. Karena Anda kegiatan perkuliahannya tetap jalan, paralel. Oke ya, ini untuk magang. Nah, kemudian yang ketiga, ada yang namanya proyek independen. Proyek independen ini setidaknya sama juga dengan magang tadi. Cuma selama ini proyek independen ini biasanya mereka membuat proyek dan kegiatannya online. Yang sudah-sudah nih ya, studi independen MSIB yang dilakukan oleh kementerian, rata-rata kegiatan online. Kemudian mahasiswa melakukan membuat proyek sesuai dengan yang diminta oleh mitra. Biasanya seperti itu. Nah, persyaratannya kurang lebih sama. Di sini adalah mahasiswa aktif, kemudian 4 semester sudah selesai, kemudian memiliki IPK minimal 3. Kalau untuk yang poin nomor 2 ini tidak bisa kita pedomani karena kita baru semester ini ya, semester 5. Tapi nanti ini juga menurut saya ini juga sama dengan magang tadi, ini juga paralel juga. Karena memang di sini memiliki lembaga penerima sebagai pembimbing lapangan. Lembaga penerima ini adalah semacam tempat kita melakukan studi independen, atau mungkin tempat yang bisa melaksanakan bootcamp dan mereka bisa memberikan proyek ke kita. Oke. Nah, jadi banyak juga mahasiswa kita yang ikut-ikut bootcamp dan mereka dari bootcamp itu disuruh bikin proyek. Nah, itu bisa kita jadikan mitra. Tempat bootcamp tadi bisa kita jadikan mitra untuk kegiatan proyek independen ini. Tapi karena kegiatannya rata-rata online, maka perkuliahan kita tidak terganggu juga. Jadi kegiatan studi independen ini bisa dilakukan oleh UPY PTK setelah UPY PTK menjalin kerjasama dengan Dudi Mitra yang melaksanakan bootcamp secara online. Dan sudah ada yang mau A atau fakultas. Nah, ini juga kami sudah bicarakan juga ke bidang kerjasama, tapi sampai saat ini belum ada Dudi Mitra yang masuk ke kita untuk bootcamp ini. Nah, mana tahu ada mahasiswa yang punya rekomendasi yang mungkin pernah ikut bootcamp secara online dilaksanakan oleh PT apa gitu. Nah, silahkan nanti coba tanyakan apakah bisa enggak mahasiswa kita melakukan kampus kita melakukan kerjasama dengan mitra tersebut.
Kalau seandainya bisa, nanti kami akan teruskan ke bidang kerjasama. Jadi mahasiswa kita juga bisa melaksanakan bootcamp di sana dan bisa melakukan proyek independen juga. Tapi karena ini adalah online, maka pelaksananya dilakukan secara paralel juga dengan perkuliahan. Artinya studi independen tetap jalan karena kegiatan dilakukan secara online. Nah, syarat berikutnya mahasiswa harus aktif dengan tetap menyusun KRS, bayar uang kuliah. Kemudian karena ini adalah mandiri, jadi semua biaya tetap pelaksanaan ditanggung oleh mahasiswa sendiri. Program studi akan membuat form pendaftaran jika ingin mengikuti kegiatan ini. Nah, jumlah konversi SKS tergantung pada lama kegiatan studi independen dan adanya laporan dari tempat kita studi independen. Oke, ada nanti pembimbing di sana memberikan laporan ke prodi dan juga bagaimana laporan yang dibuat oleh mahasiswa sendiri selama kegiatan berlangsung. Nah, jadi ini karena di kementerian, di mahasiswa IF itu bukan sebagian, hampir 100% mengambil proyek ini, proyek independen, namanya MSIB. Jadi kemarin itu yang untuk pelaksanaan BP22 saja, untuk dari kementerian ini sudah ada 25 orang yang saya berikan rekomendasi, khusus BP22. Oke ya, nah jadi setidaknya pelaksanaannya akan sama juga dengan pelaksanaan dengan kementerian. Cuma mitra kita cari sendiri. Kalau di kementerian kan mitra sudah ada kerjasama dengan kementerian. Kalau ini mitra kita cari sendiri. Nah, kemudian terakhir ada wirausaha. Wirausaha juga sama juga dengan yang saya jelaskan sebelumnya tadi. Tapi lebih detailnya seperti ini. Memiliki kegiatan wirausaha ini dilakukan setelah UPPTK Padang menjalin kerjasama MOU dengan Dudi Mitra yang memiliki izin usaha. Dudi Mitra yang memiliki izin usaha dan sudah ada MOA antar fakultas dan prodi. Nah, di sini informasinya kemarin itu kalau seandainya kita mau cari tempat usaha atau mitra UMKM misalnya, UMKM itu sudah punya izin usaha. Kadang banyak juga UMKM itu berdiri sendiri tanpa adanya izin usaha. Jadi kita minta juga ada izin usahanya. Nah, jika mahasiswa punya rekomendasi tempat usaha untuk wirausaha, silakan informasikan ke prodi. Karena kami akan bisa teruskan ke bagian kerjasama. Wirausaha dikhususkan bagi mahasiswa yang punya bisnis plan. Disarankan sesuai jurusan. Misal, dalam hal pengembangan aplikasi atau startup. Sampai nanti aplikasi tersebut digunakan oleh mitra tadi. Nah, itu nanti karena kegiatan ini juga paralel dengan perkuliahan, jadi kuliah tetap jalan, wirausaha juga tetap jalan. Wirausaha ini dilaksanakan berkelompok. Nah, karena kita menindaklanjuti saja nih yang sudah diberikan oleh Pak Abdul mungkin di kelas, nah nanti mungkin jadi bisa dijadikan sebagai wirausaha mandiri di sini. Nah, pelaksanaan dilakukan secara paralel, kemudian mahasiswa juga harus terdaftar aktif di semester pelaksanaan dengan tetap menyusun KRS. Artinya tetap harus membayar uang kuliah. Nah, karena ini adalah MPKM mandiri, maka semua biaya pelaksanaan ditanggung oleh mahasiswa sendiri. Program studi akan membuat form pendaftaran untuk program MPKM mandiri untuk wirausaha ini. Nah, jumlah konversi SKS tergantung pada lama kegiatan wirausaha dan bagaimana juga laporan kegiatan wirausaha yang dibuat oleh mahasiswa, serta hasil bisnis sudah berjalan dan digunakan oleh masyarakat. Artinya sudah digunakan oleh mitra yang mitra kita yang kita dibuatkan sistem tadi misalnya. Mereka sudah menggunakan dan mereka sudah mendapatkan manfaat dari sistem yang sudah kita kembangkan tadi. Nah, jadi inilah kira-kira gambaran 4 program MPKM mandiri yang sudah disepakati oleh fakultas kita. Jadi semua prodi baik itu IF, SI maupun SK itu juga menawarkan 4 kegiatan ini, 4 program MPKM ini kepada mahasiswanya. Nah, jadi kami juga di prodi berharap ya kalau ada yang mau mandiri ya silakan. Bagi yang ingin tetap kuliah di semester 5 juga silakan. Karena memang ini adalah opsi yang diberikan oleh kampus karena memang adanya muatan MPKM di kurikulum, makanya kami harus menjalankan ini. Nah, jadi kira-kira seperti ini yang bisa kami sampaikan. Informasi selengkapnya akan diinformasikan di grup PP22 nantinya. Kalau ada mungkin yang bertanya ya silakan langsung bertanya ke saya boleh.
Tapi kasih tahu dulu Anda bertanya di agenda yang mana? Terkait peminatan kah, terkait PKKM kah, atau terkait MPKM mandiri. Nah, ini ada 3 ya agenda kita, peminatan, kemudian PKKM, kemudian MPKM mandiri. Nah, Anda mau tanya yang mana, tolong dikasih tahu. Oke? Nah, mungkin itu informasi yang bisa kami berikan terkait dengan eh, apa namanya 3 agenda sosialisasi kita hari ini. Bagi yang berminat khusus untuk PP22 nanti ya silakan. Kalau memang yang mendaftar ya monggo. Kalau tidak ya tidak masalah juga karena kami sebagai prodi sudah menyampaikan mensosialisasikan kepada mahasiswa. Tinggal bagaimana nanti mahasiswa tinggal menjalankan saja lagi nanti. Nah, itu yang bisa kami sampaikan. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan kira-kira? Atau cukup jelas? Hasil rekaman ini kami share nanti di grup ya. Nah, silakan diputar-putar lagi. Kalau seandainya memang ada yang ragu, silakan diputar. Kalau masih ragu, silakan ditanyakan. Kemudian, ya mungkin sedikit yang bisa kami berikan. Targetnya tadi jam 12 kita selesai, 2 jam. Tadinya saya berharap tadi hadir semua ya, karena hitungan kita 454 jumlah mahasiswanya. Kemudian awalnya kemarin kami hanya punya Zoom 300 orang, masalahnya makanya kedua. Tapi ternyata Pak Randy bisa mengusahakan dapat yang Zoom 500 orang, tapi kenyataannya nggak nyampe 200 juga yang datang ternyata. Nah, gitu ya. Jadi ya ini juga lah. Kalau seandainya memang nanti ada masih yang ragu, ya silakan ditanyakan. Pokoknya hasil rekaman ini nanti boleh diputar-putar lagi. Silakan kami akan taruh di drive saja nanti hasil rekamannya. Tapi tidak mungkin tidak ini ya, karena butuh konversi di convert lagi masalahnya hasil dari Zoom ini. Nah, mungkin akan bisa kami sampaikan mungkin besok lah. Tapi secepatnya untuk form kami hari ini, form pernyataan ya, pernyataan peminatan. Untuk form ini juga, kalau bisa kami hari ini juga kami share, agar nanti bagi yang masih berada di kampung dengan orang tua, kalau memang mau ikut ya bisa minta langsung surat pernyataannya, tantangan orang tuanya langsung. Oke, nah mungkin itu saja untuk hari ini. Ada lagi nggak pertanyaan kira-kira? Sudah cukup jelas, Pak. Cukup jelas ya. Ya, mudah-mudahan banyak yang berminat karena di kelas saya juga kemarin ada juga yang bertanya, ada yang berminat juga ya silakan. Saya kasih tahu dulu, saya tahan dulu karena informasi dari universitas sedang jalan juga. Makanya takut bentrok informasinya, kita sengaja selesaikan dulu yang universitas. Nah, jadi baru kita dari prodi jalan nih. Oke, mungkin itu dulu untuk hari ini. Eh Kalau tidak ada pertanyaan lagi, mungkin Pak Randi ada yang mau menambahkan? Insya Allah udah cukup semua Pak. Karena ada banyak panjang lebar Pak Eka sampaikan. Udah cukup semua ya. Cukup Pak. Insya Udah, Allah. berarti udah panjang lebar, luas, udah luas berarti ya. Iya. Oke lah. Oke Pak. Dah, oke lah. Mungkin itu juga yang saya terima kasih sekali juga yang sudah hadir, ya memenuhi undangan kami. Kami berharap tadi juga banyak yang hadir karena di grup PP22 kita hitung ada sekitar 370-an yang membernya. Tapi ternyata yang bergabung hari ini paling banyak tadi 200 sekian, cuma 200 lebih sedikit. Kami sudah coba sediakan juga Zoom yang kapasitas 500 orang, tapi ternyata tidak tidak tercapai Pak Randi. Tapi mungkin jadi bisa jadi pesan berantai juga, sampaikan juga ke teman-teman yang mungkin tidak bisa hadir hari ini, karena juga di grup kami akan share juga nanti, karena di grup pun masih banyak juga kayaknya mahasiswa BP22 yang belum gabung, karena total di kami BP22 itu 454 orang, tapi ternyata yang di grup baru bergabung sekitar 370-an. Jadi tolong disampaikan ke teman-teman di kelas yang belum bergabung ke grup, mau secepatnya bergabung karena memang itu bagian dari informasi-informasi penting dari prodi kami istilahnya via grup nantinya. Nah, itu satu. Kemudian yang kedua, mumpung sekarang masih ada di PP22, hanya mengingatkan saja
Saya coba share izin share lagi. Mungkin sudah cek di siswa masing-masing. Di siswa masing-masing sudah ada. Di siswa masing-masing itu sudah ada kalender akademik genap. Jadi di situ sudah terlihat. Sampai saat ini masih ada yang bertanya ke saya. Di situ kan pendaftaran sistem kombinasi sampai tanggal 26, artinya kemarin tutup. Nah, apakah masih buka atau gimana, Pak? Saya saat ini masih kurang tahu. Saya coba konfirmasi ke pihak Sispo dulu. Apakah Senin besok masih bisa daftar atau enggak? Oke. Nah, cuma yang perlu kita tekankan adalah nih, yang poin nomor 9 ini nih, poin nomor 9, pembayaran uang kuliah itu sudah dimulai dari tanggal 22 kemarin sampai tanggal 6 September. Nah, itu yang paling penting tuh. Jadi jangan nanti udah mepet-mepet Pak, masih ada penambahan waktu nggak Pak? Jangan. Dari awal-awal sudah Pak sampaikan, pembayaran kuliah itu dari tanggal 22 Juli sampai tanggal 6 September. Jadi setidaknya ada waktu lebih dari 1 bulan untuk pembayaran uang kuliah. Jadi silakan disampaikan ke orang tua nanti uang kuliah itu batasnya sampai tanggal 6 September gitu ya. Nah, ini untuk jurusan Teknik Informatika. Kita direncanakan kuliahnya akan mulai di tanggal 23 September. Kemarin di kelas sempat saya sampaikan kita tanggal 9 September, tapi ternyata tidak jadi tanggal 9, tapi tanggal 23 September. Berarti di minggu ketiga September kalau nggak salah kita mulai kuliah lagi. Nah, mungkin itu sedikit karena ini sudah di-share di apa di siswa masing-masing. Silakan dilihat informasinya. Nah, jadi mungkin itu sedikit yang bisa saya sampaikan tambahan informasi karena memang wajib juga menyampaikan pelaksanaan semester besok itu tergantung bagaimana nanti Anda aktif di semester besok. Nah, tanda Anda aktif adalah Anda harus membayar uang kuliah untuk semester besok. Nah, mengingatkan saja. Jangan sampai nanti Pak banyak lapornya ke prodi, masalah uang kuliah itu sebenarnya bukan ke prodi tapi ke wakil dekan 2. Nah, tapi ke prodi banyak yang lapor, makanya eh, biasanya kita arahkan langsung ke wakil dekan 2 biasanya. Nah, jadi dari sekarang kita sudah ingatkan, uang kuliah kita tanggal 6 September selesai, artinya itu 2 kali bulan baru. Oke? Nah, jadi kalau seandainya memang di awal Agustus sudah bisa bayar uang kuliah, ya silahkan. Kalau enggak, di awal September mungkin nanti dibayar uang kuliah. Karena memang banyak mahasiswa yang menunggu ini gajian orang tua dulu untuk bayar uang kuliah, gitu kan. Jadi lebih baik dari saat saat sekarang ini disampaikan ke orang tua terkait dengan uang kuliah. Nah, mungkin itu sedikit ini karena target saya tadi jam 12 kita selesai, sudah 11.54. Kira-kira ada lagi yang mau ditanyakan sebelum kita tutup? Oke, sepertinya sudah jelas semua ya. Nah, mungkin itu saja untuk hari ini. Terima kasih atas kehadirannya, mengorbankan waktu liburnya, waktu weekendnya, waktu persiapan ujiannya untuk kegiatan kita hari ini. Nah, jadi kami pun sudah melaksanakan eh, pekerjaan kami juga di Prodi, mensosialisasikan sesuatu yang berhubungan dengan proses akademik yang ada di Prodi khusus di BP 2022. Berarti setidaknya kami masih ada beberapa kali Zoom lagi, tapi bukan dengan BP 22, dengan BP 23 mungkin sosialisasi PA nanti, kemudian dengan BP 21 itu terkait dengan skripsi dan PKL, kemudian dengan BP 18 terkait dengan semester semester akhir untuk BP 18. Nah, itu nanti akan kita kejar juga di Zoom-Zoom berikutnya. Nah, jadi mungkin itu untuk hari ini. Mohon maaf kalau seandainya selama penyampaian ada salah-salah kata, salah ucap, atau mungkin yang kurang jelas dan sebagainya. Mohon maaf. Pak di sini ada Pak sama Pak Randi, juga ada Bu Yesri tadi. Mungkin Mbak Yesri tadi pamit dulu. Nah, jadi kalau seandainya memang ada yang mau ditanyakan, ya silakan nanti boleh secara langsung via WA atau nanti juga via grup juga silakan. Nah, mungkin itu gambaran yang bisa saya berikan. Kita tutup pertemuan kita hari ini dengan baca Al-Quran Al-Fatihah. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, silakan. Waalaikumsalam.